Gak ada yang naik lagi. Banyak ini mau naik, cuma dia harus di ini dulu deh ke atas. Ada 70 orang yang mau naik. Oh tolong, takut Iya, aku. Banyak ada pun. ada 70. Makan Ri. Halo Kak, suara aku kedengeran nggak ya? Ada. Silakan. Oke, sebelumnya semoga cepat sembuh ya Kak Elia. Kemarin Oh sempat ya, nunggu thank live-nya you. juga. Ah, Eh, Pertanyaan saya sih dasar aja ya Kak. Pertanyaan saya sih eh, mengenai tentang kehidupan yang baru gitu setelah dipanggil, ya setelah merasa dipanggil Tuhan. Em, Beberapa saat ini saya rasa bahwa setelah saya merasa dipanggil, iman saya tuh kayak sering tergoncang gitu sih Kak El ya. Apalagi sebagai anak muda yang ingin berubah. Nah, pertanyaan saya itu yang pertama ya Kak. Gimana sih Kak menjadi manusia yang baru gitu? Bagaimana sih? Apakah kita masih bisa nonton Netflix Kak? Apakah kita masih bisa untuk main game dan lain-lain? Atau semuanya itu terpaku dalam Alkitab atau berdoa dan lain-lain? Nah, itu sih yang menurut saya itu adalah sebuah keharusan. Tapi kan di sisi lain kayak masih ada bimbang gitu loh, Kak. ah, Dan saya kira itu mungkin menjadi permasalahan kenapa banyak anak muda tuh yang kayak susah buat lepas dari dunianya gitu loh, Kak. Pertanyaan saya adalah itu. Kemudian yang kedua, eh saat seseorang dalam masalah, seseorang dalam cobaan Tuhan, eh bagaimana sih jalan keluarnya gitu? Karena apabila kita berdoa, ada beberapa teman saya yang curhat ke saya, itu mereka sudah berdoa tapi belum dapat jawaban. Saya selalu nasihatin mereka, coba kamu baca Alkitab. Karena setiap kamu baca Alkitab, pasti ada suara Tuhan di ayat yang kamu baca itu. Saya kira begitu sih Kak. Terima kasih kali ya. iya. Bagaimana orang itu hidup baru? Apakah nggak bisa nonton Netflix? Apakah nggak bisa main game? Apakah nggak bisa main TikTok? Dan lain sebagainya. Simpelnya begini sih. Hidup baru itu adalah hidup yang hanya diperhamba oleh Kristus. Kita jangan diperhamba apapun selain daripada Kristus sendiri. Dalam 1 Korintus 6 ayat 12, Rasul Paulus berkata begini. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi hidup baru itu, kamu bisa melakukan apapun, asalkan bukan dosa. Tuh Rasul Paulus berkata, segala sesuatu halal bagiku. Ya, tetapi kamu jangan diperhamba oleh apapun selain daripada Tuhan. Dan itu akan kelihatan dari buah-buah hidup kita. Hidup baru itu tentang perubahan hati kita, tentang bagaimana pikiran kita bertolak yang tadinya pikiran-pikiran duniawi yang mencintai dosa. Sekarang kita bertolak dan berbalik kepada pikiran Kristus yang mencintai kekudusan. Melalui Netflix, melalui TikTok, melalui sosial media, melalui apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, kamu bisa melayani Allah. Kamu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Allah mau dan kehendaki. Gitu loh. Kamu bisa berbuah lebat di sana. Makanya dalam Matius 7 ayat 16 Tuhan Yesus berkata, dari buahnya lah kamu dikenal. Jadi simpelnya itu sebenarnya bukan tentang bisa nggak sih kak aku begini, bukan masalah itu. Kamu mau diperhamba nggak? Kamu misalnya nonton Netflix, kamu Netflix mulu, nggak ingat Tuhan, nggak ingat orang tua, nggak ingat pekerjaan, nggak ingat waktu. Di mana kemuliaan Tuhan dalam tingkah hidupmu yang seperti itu? Jangan mau diperhamba. Orang yang hidup baru adalah orang-orang yang diperhamba hanya oleh karena Tuhan. Dia tidak akan menutup diri kepada kerendahan hati. Dia tidak akan menjauhkan diri daripada pertemuan ibadah. Dia tidak akan meninggikan diri atas pujian yang dia terima. Dia akan turut mengambil bagian di dalam pekerjaan-pekerjaan Allah yang memang dia terpanggil untuk itu. Gitu loh.
Menjadi pelayan Tuhan itu nggak harus jadi seperti Bunda Fadila yang kemana-mana melayani, atau seperti saya yang di TikTok harus begini-begini. Enggak. Kamu melayani Tuhan dengan sikap hidup yang benar, dengan praktik hidup yang benar, mencintai perintah-perintah Tuhan dan merenungkannya. Kamu sedang melayani Tuhan melalui tubuhmu. Makanya dalam Roma 12 dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang baik di hadapan Allah. Itu hidup baru itu. Karena Tuhan untuk tubuh dan tubuh untuk Tuhan. Gitu. Ya. Oke. Terima kasih. Oke, ya silakan Amelia. Halo Kak, Ya. aku mau nanya pendapat Kak, bukan pendapat, kebenarannya gimana sih Kak tentang gereja yang nggak merayakan Natal gitu? Gereja yang merayakan Natal. Just that sih. Ya bagi saya sebenarnya nggak masalah sih mereka nggak rayain Natal. Tapi argumentasi mereka nggak rayain Natal apa? Itu dulu. Jadi it depends on the argument that they use to against us yang memang merayakan Natal. Kita kan misalnya ada gereja yang mereka nggak rayain Natal, tapi malah menyerang kita yang ngerayain Natal. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena kamu nggak rayain Natal, is not based on the true story. Kamu nggak rayain Natal itu karena apa? Kelahiran Kristus adalah fakta sejarah. Dan ketika kita merayakan kelahiran itu, kita menyebutnya dengan Natal. Kelahiran kamu itu adalah fakta. Dan kita berulang tahun adalah bagaimana kita nge-celebrate kelahiran kamu yang adalah fakta itu. Nah, jadi kalau mereka melarang kita merayakan Natal, sedangkan kita merayakan Natal oleh karena kita merayakan dia yang lahir secara nyata, berarti dia menyangkali kelahiran yang nyata itu. Gini Kak, yang aku pernah tanya dan jawabannya itu karena kalau misalnya kita perjamuan kudus kan Tuhan Yesus meminta kita untuk merayakannya. Tapi kalau seperti Natal, Paskah nggak ada specifically kalau Tuhan Yesus itu berbicara gitu di dalam Alkitab untuk merayakan Natal gitu. Itu sih yang mereka. Apakah Tuhan Yesus ada berbicara kamu boleh pakai HP TikTok? Tidak ada. Tapi apakah ada larangan? Nggak ada juga. Apakah ada ayat yang menganjurkan Natal? Nggak ada. Apakah ada ayat yang melarang Natal? Nggak ada. Jadi lakukan atau tidak lakukan nggak masalah. No problem. Jadi kalau mereka bilang, oh nggak ada anjuran khusus, ada nggak larangannya? That makes sense sih. Ya. Iya, kan nggak ada larangan. Oke Kak. Masa selebrasi kelahiran Mesias dilarang sih? Aneh-aneh aja orang-orang. Oke deh Kak. Thank you so much. Oke, thank you. Ada tambahan Bunda? Apakah Natal dan tidak Natal? Ada tambahan? Sebenarnya sih bukan masalah merayakan tidak merayakan gitu ya. Makna kelahiran itu kan tetap ada. Mau kamu rayakan tidak kamu rayakan, Dia tetap lahir gitu ya? tetap lahir. Ya. Itu loh. Satu itu, kedua, gak cuman itu kan. Ada yang merayakan di 25 Desember. Kayak aku merayakan di 7 Januari. Gimana itu, salah nggak? Kan ada yang bertanya begitu. Nggak salah. Hitungan kalendernya yang berbeda. Misal, antara kalender Julian dengan Gregorian, hitungannya kan berbeda. Berbeda ya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kamu pakai kalender yang sama, tapi harinya beda. Itu yang kalender sama, harinya beda. Ini yang patut dipertanyakan. Kalau kalendernya udah beda, harinya beda, itu wajar gitu loh. Yang jelas kelahiran Yesus itu sudah dinubuatkan dan maknanya itu yang kita rayakan. Mau mereka percaya atau tidak itu urusan mereka. Gitu saja. Iya, betul ya. Jadi jangan larang-larang lah kita yang merayakan